Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Endah Yulianti, guru pengajar matematika wajib di SMA Negeri 11 Bandung, mengajar kelas 12. Hari ini akan menjelaskan bahan ajar mengenai peluang kejadian majemuk untuk membedakan apa itu kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Jadi pada saat ini siswa bisa memahami apa itu kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Di awal pelajaran, saya selalu memberikan coach untuk anak-anak. Kali ini coachnya adalah mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Menyambung dengan coach yang sebelumnya bahwa cerdas saja tidak cukup, tetapi harus berkarakter. Itu tujuan daripada pendidikan. Jadi maksud di sini bahwa tidak cukup pandai saja, tapi kita juga harus berkarakter. Caranya dengan apa? Dengan mendidik hati. Ya, mudah-mudahan bisa disimak coach yang hari ini. Oke, kita lanjutkan. Materi yang akan dibahas sekarang adalah peluang dua kejadian tidak saling lepas dan peluang kejadian saling lepas. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu perbedaan kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling bebas. Kita bahas bagian B1. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi, ciri ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, itu bentuknya seperti ini, dia ada irisan, maka yang di tengah ini adalah A irisan B. Jadi, ciri dari kejadian tidak saling lepas itu ada irisan. Ya, ciri dari kejadian tidak saling lepas itu ada irisan. Jadi, kalian bisa tambahkan di sini, ditulis di sini bahwa A irisan B, A dan B itu ada. Jadi ciri dari kejadian tidak saling lepas. Oke. Nah, kemudian jika PA dan B ada, berarti jika ditanyakan peluang A atau B, kita tahu kemarin bahwa pada kejadian majemuk, kalau gabungan ini adalah artinya atau. Jadi pertanyaan hasil jawabannya adalah peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh dari kejadian yang tidak saling lepas, misalkan pada percobaan kartu bridge yang ada 52, kejadian A terambil kartu berwarna merah, kejadian B terambil kartu berwarna as, gitu ya. Nah, di sini kalau kita terambil warna merah berarti ada 26, ya. A ada 26 itu kejadian A. Kemudian kejadian as berarti ada 4. Nah, itu ya. Nah, kemudian ya. Artinya kartu as ada 4, kartu berwarna merah ada 26. Ada irisan yaitu as warna merah. Biasanya kalau bahasa anak-anak itu as hati dan as diamond. Tapi kalau dalam bahasa matematika diamond dan heart ya. Oke. Nah, itu contoh dari dua kejadian saling lepas. Kemudian sekarang peluang kejadian kejadian saling lepas. Dalam bentuk diagram Venn-nya, ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas itu apabila kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi, A irisan B itu adalah himpunan kosong. A irisan B adalah himpunan kosong.
Sehingga apabila ditanyakan peluang A gabung B, rumusnya adalah PA tambah PB. Sedangkan kalau PA irisan B, rumusnya adalah sama dengan 0. Jadi perbedaannya dengan yang tadi tidak saling lepas, itu ada irisan. Maka kalau yang tidak saling lepas, kalau ditanyakan PA irisan B-nya, yaitu tinggal NA irisan B, yang ini, yang sebelumnya. Yang ini berarti kalau ditanyakan PA irisan B itu hasilnya adalah NA irisan B dibagi NS. Sedangkan kalau yang saling lepas, PA irisan B-nya adalah sama dengan kosong. Nah, kemudian contoh untuk kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Kita lihat di sini dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama. Tentukanlah peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau 9. Kalau jumlah 5 berarti 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. Berarti ada 4. Kalau yang jumlah 9 berarti 6, 3, 3, 6, 4, 5, 5, 4 berarti ada 4. Ada irisan di sini tidak ada angka yang sama berarti tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan berarti contoh satu ini adalah dinamakan tidak saling lepas. Dinamakan saling lepas karena tidak ada irisan. Sehingga kalau ditanyakan peluang A atau B, jadi tinggal PA tambah PB. A-nya ada 4/36, B-nya adalah 4/36. Jadi jawabannya 8/36. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Dua buah dadu dilantunkan serentak satu kali. Kita tahu NS-nya adalah 36. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu habis dibagi 5, mata dadu habis dibagi 5, bukan jumlah. Jadi yang muncul adalah 5, 5. Jadi hanya ada 1. Kejadian B muncul mata dadu jumlahnya habis dibagi 4. Berarti yang jumlahnya habis dibagi 4 itu 4, yang jumlahnya 8, dan yang jumlahnya 12. Yang jumlahnya 4, 1, 4, 4, 1, 2, 2. Yang jumlahnya 8, 26, 62, 53, 35, dan 44. Sedangkan yang jumlahnya 12 yaitu 6 dan 6. Jadi seluruhnya ada 9. Kita lihat ada irisan atau tidak? Tidak ada irisan juga. Jadi ini kejadian saling lepas. Maka kalau ditanyakan peluang A gabung B berarti PA tambah PB 1/36 ditambah 9/36. Ya. Itu masih saling lepas ya, contoh 1 dan contoh 2. Sekarang contoh 3. Dua buah dadu dilantunkan serentak satu kali. A kejadian muncul mata dadu 5. Ya, jumlah 5 berarti 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2 ada 4. Kemudian B kejadian jumlah mata dadu 6 berarti jumlah 6 berarti hasil kalinya 6. Berarti 1, 6, 6, 1, 2, 3, dan 3, 2. Berarti ada 4. Sekarang kita lihat ada irisan. Jadi setiap soal itu kalau sudah kita mencari A, mencari B, selalu kita lihat irisan untuk membedakan apakah itu saling lepas atau tidak saling lepas. Nah, di sini ternyata A irisan B itu ada, yaitu 23 dan 32. Jadi anggota banyaknya irisan ada 2. Maka kejadian ini dinamakan tidak saling lepas. Jadi diagram Venn-nya ada irisan. Nah, sehingga kalau ditanyakan pertanyaan A-nya, Pak, PA peluang dari A dan B, A irisan B, yaitu NA irisan B dibagi NS, yaitu 2/36 sama dengan 1/18. Lalu kalau ditanyakan peluang A gabung B, rumusnya beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya saling lepas hanya PA tambah PB. Tapi kalau saling tidak lepas, peluang A gabung B yaitu peluang A tambah peluang B dikurang PA irisan B. Maka hasilnya 4/36 ditambah 4/36 dikurangi 2/36, hasilnya 6/36. Jadi sama dengan 1/6. Nah, saya rasa 3 contoh itu sudah bisa membedakan kejadian saling lepas dan saling bebas. Sekian kali ini pertemuan yang kedua, yaitu tentang membedakan saling lepas dan tidak saling lepas. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses selalu.